Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. Amin. Oke, siapkan alat tulisnya ya. Jangan lupa bukunya dibuka ya. Nah, kita bahas dulu materi yang kemarin ya. Bahas kembali. Nah, di sini ada perkembangbiakan hewan vivipar. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan, jadi embrionya itu atau calon anaknya itu tumbuh di dalam tubuh atau di dalam rahim ibunya. Nah, seperti itu vivipar. Kalau yang ovipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur, jadi embrionya itu atau si anaknya itu anak yang baru itu tumbuh di dalam telur, di dalam cangkang telur seperti ayam, ikan, kemudian katak ya, seperti itu. Nah, kalau keduanya, kalau ovipar, nah kita lanjut ya. Kalau ovipar, jadi perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Jadi si anaknya itu tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh ibunya. Nah, setelah menetas, si anaknya itu dikeluarkan dari tubuh ibunya dengan cara melahirkan. Seperti itu kalau ovipar. Jadi, kalau ovipar itu penggabungan dari ovipar dan vivipar. Nah, selanjutnya, kemarin kita sudah membahas mengenai nilai-nilai sila keempat. Nah, sekarang kita penerapannya ya. Sila keempat menjadi penobatan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Nah, sesuaikan dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini adalah penerapan sila keempat. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Ini contohnya ya, tapi masih banyak contoh yang lainnya dari pengamalan sila keempat. Nah, setelah ini kita akan diberi kasus ya. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat kita temui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya sekitar ada 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, kira-kira yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Berikan jawabanmu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Kira-kira bagaimana? Jelaskan ya. Lalu yang terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Kira-kira bagaimana solusinya? Nah, terakhir, perhatikan jawabanmu. Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat yang tadi? Perbaiki jawabanmu apabila dibutuhkan. Kemudian diskusikan hasilnya karena kita sedang tidak di sekolah. Boleh diskusi sama mamahnya, boleh. Sama tetehnya boleh.
Nah, kemudian carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat, ya. Oke. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.